zaman ayah sekolah itu tempat nongkrongnya di mana? Dari dulu ayah SMP, SMA, kuliah sampai sekarang nggak banyak perubahan. Tapi enggak, yang mau tanya, dulu di Pekalongan itu nongkrong di mana, enggak? Enak aja, di Pekalongan juga banyak tempat nongkrong ya. Di tempat mie ayam depan sekolah. Enggak, itu tuh udah gaul banget gitu, enggak? Iya, pertama kali Indah nonton bioskop itu, nonton Petualangan Sherina ya. Itu pertama kali. Tahun 99 enggak pertama kali nonton bioskop. Gue kasih tahu ya, berarti bini gue itu sebenarnya agak udik ya. Lu bayangin, tahun 99 pertama kali nonton bioskop. Lu pasti kalau udah nongkrong di Rindu Alam. Rindu Alam. Puncak Pas. Oh. Di anak-anak Jakarta nih lagi pada pulang sekolah bolos. Kalau udah di Rindu Alam itu kayaknya udah puncak, kita tuh udah gaul banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong ya. Orang lagi bikin teh gimana sih? Ini kita syuting pagi-pagi, jadi biar suasananya lebih semangat ya hari ini, biar kita bisa bermanfaat buat orang-orang. Kita juga menularkan semangat kita. Ayo. Pagi-pagi kita udah di kafe nih. Sarapan kita begini nih, kalau pulang nganterin anak sekolah, kita nggak kemana-mana, biasanya kita cari tempat nongkrong sambil nunggu si Bontot pulang TK. Bener. Nah, ngomong-ngomong tempat nongkrong nih ya, dulu zaman ayah sekolah itu tempat nongkrongnya di mana? Karena Taman Curhat kali ini kita ngebahas tempat nongkrong zaman-zaman sekolah dan kuliah. Kalau ayah sih nggak banyak perubahan ya, namanya ayah di Jakarta. Dari dulu ayah SMP, SMA, kuliah sampai sekarang nggak banyak perubahan. Tapi enggak, yang mau tanya, dulu di Pekalongan itu nongkrong di mana, enggak? Enak aja, di Pekalongan juga banyak tempat nongkrong ya. Oh ya Mas, makasih banyak Mas ya. Terima kasih. Asik banget kan? Kalau di Pekalongan nih zaman SMA, Nda itu nongkrong di alun-alun ya pasti ya. Ya, alun-alun kan lesehan, enggak? Kalau malam. Iya, malam. Tapi kalau Teh anak Poci sekolah, iya. Kalau pas pulang-pulang sekolah itu agak jauhan ke Roti Bakar Edi. Ada di Mendono. Ya Allah, itu jarak tempuhnya kalau dari tempat bini gue ke tempat itu tuh sekitar 40 menit. Terus tempat nongkrongnya lagi di tempat mie ayam depan sekolah. Ya, itu tuh udah gaul banget gitu, Mbak. Iya, teman nongkrongnya. Terus kalau yang paling gaul lagi, paling kalau yang anak-anak agak bandel-bandel gitu di Terminal Kajian yang lama. Termasuk yang tuh deket pasar. Mas Wiwit dan the gang. Enggak, gitu. itu mereka tuh enggak tuh kalau nongkrong di sana tuh di mie ayam. Kan kalau ayah kan dulu waktu SMA itu kan dulu ada yang namanya ADM Club. Di Blok M tuh kan. Terus juga kita dulu ada yang namanya kalau udah nongkrong di Hard Rock itu, kalau yang udah lagi pada punya duit itu. Keren-keren ya. Ya beneran enggak? Teman SMA ayah tuh kayak gitu nongkrongnya tuh. Wih. Terus kalau enggak tau nggak Highlight Ancol? Oh iya. Itu jadi tempat nongkrong. Ya teman SMA ayah kan emang begitu semuanya, maksudnya ya sekali-sekali ayah meskipun nggak gaul kadang-kadang diajak gitu. Soalnya kalau ada ayah katanya seru. Kadang-kadang ayah juga bingung siapa yang bayar, siapa yang ini tuh. Nah iya, mohon maaf itu budgetnya berapa, nongkrong di situ budgetnya berapa ya? Iya pada zaman itu sih kadang-kadang anak-anak habisnya 150.000 pada zaman tapi itu. kan zaman itu 150.000 gede banget, kayak sekarang tuh 2 juta gitu ya. Iya itu kan berarti emang dulu kan kalau uang nongkrong ayah ya. Kalau ayah zaman ayah nongkrong itu umpamanya nih ada yang lagi ulang tahun itu. Diundang ke sini nih. Wah, nongkrong di mana? Di Blok M. Wah, di Blok M itu tau nggak? Di bawah Pasar Raya itu dulu. Iya. Dulu di situ biasa nongkrong. Nah, tapi kalau ayah kan masih suasananya emang udah kafe ya. Padahal meskipun ala-ala waktu itu di sana biasanya ketemu tuh anak-anak pejabat siapa gitu. Ini kan anaknya ini, aku nggak kenal gitu.
Nah, yang dibahas itu biasanya kan ngebahas yang tren-tren waktu itu. Nah, enggak kalau di mie ayam di terminal lama sama di roti Sama depan sekolah Mbak Wit tuh. Terus ini warung Ningsi udah ada belum warung Ningsi? belum ada. Ada Mbak Wit. Terus minumnya itu loh ya, yang minuman saset itu yang warna-warni. Kalau nggak es teh manis. Tapi Sama seru juga ya gorengan. kalau enggak ceritain dong enggak. Enggak belum pernah cerita loh kayak. Sebenarnya itu tempat nongkrongnya itu cowok-cowok ya. Nah, karena Enda itu gengnya cowok-cowok semua, jadi ya Enda ikut aja di situ nongkrong gitu ya. Mereka ngebahasnya apa ya? Mereka bahasanya ya paling cewek lah ya, namanya anak cowok-cowok gitu kan. Ada loh adik kelas tuh cantik banget, kelas berapa paling kayak gitu. Terus nanti salamin dong, salamin gitu. Nah, itu biasanya Anda tuh sepulang basket atau sebelum basket. Karena kan Anda anak basket nih, daripada pulang ke rumah, jadi menunggu waktu untuk mulai basket, jadi nongkrong dulu di situ gitu. Pertanyaan Ayah ndak, kalau Ayah kan lu zaman-zamannya nongkrong itu kan ada minuman racikan, ada namanya Rainbow. Terusnya ya pada waktu zaman Ayah tuh ngetop-ngetop itu namanya Paling just juice gitu, kalau mau orange juice ya just juice atau just juice. ada sparkling gitu kan. Ada juga kan, itu kan just juice kan rasanya macam-macam ya, ada yang orange, ada yang anggur. Nah tuh tongkrongannya gitu ya. Tahun berapa sih itu? 2002, 2003, lulus 2004. Oh, zaman tahun-tahun itu Ayah udah nongkrongnya udah di kampus, sekitaran Rawamangun tuh. Biasanya anak-anak tuh udah ada yang nongkrongnya ke arah kota, kemana. Tapi kalau di Pekalongan itu biasanya sampai jam berapa ndak anak-anak muda nongkrong di sana ndak? Kalau yang cewek-cewek mah ya maghrib pulang. Kalau misalkan yang cowok-cowok mah biasanya lanjut. Apalagi kalau misalkan hari Sabtu malam Minggu gitu ya. Kalau malam Minggu itu ya, kalau di sana tuh ngetrennya tuh bukan nongkrong, jadi ngapel ke rumah cewek. Jadi ndak diapelin. Ya Allah, berarti di sana itu budayanya memang kayak begitu ya. Iya, Beda banget sama budaya Ayah di zaman tahun itu. Kalau di zaman Ayah kan anak-anak nongkrong itu emang tempat nongkrongannya banyak di sini, ndak tinggal milih doang. Ya masih belum seramai sekarang ya. Tapi mohon maaf ya, kan itu kan di sana. Tapi kan Ayah kan tinggal di Pamulang. Di Pamulang ada dulu tempat nongkrong. Di Pamulang itu, enggak, jangan salah ndak, Ayah SD udah ada 21. Di Ciputat. Pamulang yang sekarang itu jadi Mitra 10. Oh. Dan di situ kawasannya itu yang sekarang dekat soto Betawinya Bu Yati itu. Itu kawasan nongkrongnya kita ndak, dulu tuh elit. Jadi anak-anak Jaksel yang bosen nongkrong di Jakarta, nongkrongnya di Pamulang lah. Kita kalau yang namanya Jumat Sabtu Minggu, kita itu bisa lihat orang-orang Jakarta yang lagi hangout ke Pamulang. Kok bisa gitu ya? Emang begitu. Terus zaman Ayah tau nggak? Selain nongkrong nih, kalau lagi terbatas duitnya lagi nggak ada, ngapain? Main dingdong. Oh iya, dingdong. Dingdong Iya, itu kayaknya yang udah hiburan banget, yang namanya dulu nggak ada gadget kayaknya. Itu adalah dulu game yang suka terngiang-ngiang di otak itu, bagaimana uang 100 rupiah yang logaman itu bisa main bertahan lama karena mainnya jago. Iya. Itu jari Ayah tuh kayak begitu. Pamulang itu zaman dulu tempat hangoutnya orang-orang Jakarta, ngadem gitu kan. Lihat setu. Berarti kampung gitu ya Pamulang ya? Kampung, tapi kan udah ada 21, udah ada ini. Kalau di Pekalongan, kalau yang berduit sedikit, yang orang-orang yang berduit gitu ya, nongkrongnya di Sri Ratu zaman itu ya, karena Nah ini cerita nih, seru nih Sri Ratu. iya, itu karena nih? pertama kali Indah nonton bioskop itu, nonton Petualangan Sherina ya, itu tahun berapa? Iya kan? Itu pertama kali. Tahun 99 enggak pertama kali nonton bioskop. Petualangan Sherina itu tahun 99 enggak? Iya, Anda pertama kali nonton bioskop tuh Petualangan Sherina dulu di sana. Nih, abang-abangan gue ada Di dan Sri gue Ratu. kasih tahu ya, berarti bini gue itu sebenarnya agak udik ya. Lu bayangin, tahun 99 pertama kali nonton bioskop. Lah, bioskop adanya cuma di Sri Ratu doang ya. Itu pun ya termasuknya mahal lah. Itu kan berarti 99 tuh Anda lulus SD. Iya kan, lulus SD Anda kan ya. Anda kan tinggal di sana, mana ada kan nonton Dulu bioskop. Ayah nonton Petualangan Sherina itu
Di inian, Di mana? di Megaria. Karena dekat dari Kuliah. kampus. Kuliah. Ya iya. Nonton petualangan Sherina itu di Megaria, ingat banget ya. Tapi kan memang petualangan Sherina itu kan ya umur-umur segitu ya, Anda maklum, wajar lah Anda lulus SD gitu ya. Ayo udah kuliah. Beneran, cuma Berarti anak SD pacarnya sama om-om kuliah. iya gue tua. Mas Iya, kuliah. iya gue tua udah. Cuma masalahnya itu enggak kalau nongkrong nih enggak. Kalau ayah itu kan, nah baju yang dipakai nongkrong, coba. Apa ya? Dress code-nya anak-anak Pekalongan kalau nongkrong kayak apa yo? Andalannya ini pakai celana jeans gombrong sama kaos oversize. Oh, yang zamannya Cut Bray. Enggak, bukan. Gombrong gitu loh ya. Yang sekarang lagi hits itu dulu di tahun 98 udah hits. Jadi yang celana jeansnya gede gitu kan, gombrong. Oh, yang kayak dipakai si Bonge. Iya. Terus kaosnya tuh oversize, kaos-kaos JJ gitu. Dulu ngetren itu kayak gitu. Coba nanti Nda buka-buka deh foto Nda deh, ada pasti tuh kayak gitu. Ya itu mulai nongkrong pada saat zaman tuh celana Cut Bray. Itu tahun berapa? Iya itu ya 94 95 lah, yang celana itu beli celana nih sampai bela-belain tukang jahit ditambahin pinggirannya tuh. Ya Allah, 94 95 Anda masih pakai rok plisket yang rombe-rombe itu. Anak TK. Nah itu ayah zaman ayah nongkrong itu tuh tahu nggak kaos yang ngetren apa enggak kalau nongkrong itu meskipun beli yang abal-abal di Blok Apa M. tuh? Osella. Osella, oh iya bener. Yang kodok pakai payung itu jadi enggak kalau kita nongkrong di tempat kafe tadi mana kalau lagi tren merek itu semuanya make, jadi kesannya aduh gua ke kamar Kayak mandi. sekarang tuh anak cowok-cowok Erigo. Gitu dia. Jadi kalau satu orang Pakai itu dianggap keren, semua ya? itu semua meskipun abal-abal atau gimana. Terusnya juga pernah ngetop C59. Oh iya, C59 ya. Itu semuanya harus kalau nongkrong itu kalau nggak pakai C59 kayak nggak gaul. Terusnya enggak, tau nggak di kafe zaman dulu kan nggak ada aturan pakai sepatu ya. Itu kalau udah pakai sendal gunung itu kesannya Sendal gunung. sendal gunung, Iya, celana iya. Cut Bray, kaos Osella, Carfil. rambutnya belah tengah. Rambutnya belah tengah tuh kayak zaman-zamannya Rano Karno muda. Udah SD itu. Sarul Gunawan gitu-gitu zaman-zaman kayak itu kayaknya udah keren banget. Ditambah lagi kalau anak-anak orang kaya itu kan meskipun matanya nggak minus, Pakai kacamata. beli kacamata dulu gitu kan. Ganteng banget. Ntar sengaja ada di tasnya itu, tasnya yang ditaruh itu enggak, tas yang ditaruh di meja-meja kafe itu apa? Apa? Alpina. Tas Alpina yang kayak gitu yang Tas merek Alpina, Alpina, pokoknya kalau yang tas sekolah juga. tas gunung. Iya. Iya. Jadi kalau udah kayak gitu tuh udah ngelambangin banget, wah gua orang berada gitu. Tapi biasanya dulu ayah tuh kalau nongkrong sama siapa aja sih? Hah? Kalau nongkrong sama siapa aja dan berapa orang sih biasanya? Biasanya dulu temen ayah tuh yang pada tajir-tajir lah. Ayah numpang gitu. Biasanya mereka suka 3 mobil. Pakai mobil. Oh, Serius. anak SMA. SMA ayah tuh dulu ndak, tahu nggak ndak? Pokoknya lambang kesuksesan orang tua itu kalau anaknya nongkrong itu bawa Starlet. Oh. Terusnya kalau lebih sukses lagi bawanya itu Honda Genio, kalau enggak itu Honda Estilo. Masya Allah. SMA itu ya. SMA orang-orang tajir itu berarti ya. Cuman ayah mah karena ayah jalan kaki, ayah mah nggak punya apa-apa gitu kan. Ayah mah kadang-kadang diajak aja, karena dia bilang seru kalau ada Najis seru gitu kan. Wah ntar kadang-kadang bawa 3 mobil, 4 mobil nongkrong kemana gitu. Dan ada satu lagi nih abang-abangan gue. Mungkin lu ngalamin ya di masa gue tahun 94 95 lah sampai akhir 90-an itu. Lu pasti kalau udah nongkrong di Rindu Alam, Rindu Alam. Puncak Pas. Oh, itu jadi tempat nongkrong juga ya? Itu tuh udah anak super gaul. Pokoknya kalau kita udah bawa ini Kijang Super. Kan kalau ke daerah itu biasanya anak-anak bawanya mobil Kijang Super gitu. Wah, begitu kalau udah market tuh Kijang Super. Duduk di situ kayaknya udah yang
di anak-anak Jakarta nih lagi pada pulang sekolah bolos, naiknya ke situ nongkrongnya di Rindu Alam. Kalau udah di Rindu Alam itu kayaknya udah puncak kita tuh udah gaul banget nih. Beneran nggak zaman ayam enggak? Keren banget ya. Ini buat anak-anak Pekalongan, coba dong spill tempat nongkrong sekarang sama tempat nongkrong dulu tuh kalian di mana. Soalnya memang kayaknya sekarang udah banyak banget tempat ngopi ya di Pekalongan. Cuma kalau misalkan zaman-zaman 2002 atau yang lulus SD 98 berarti SMP ya? 98 berarti tahun 2000-an lah. Kalian tempat nongkrongnya di mana sih waktu itu di Pekalongan? Nah, kalau Enda nih ya, kan Enda sekolah dulu zamannya bukan Supra, Smash, motor Smash yang warna biru. Dan berarti motor bisa nyanyi dong? You know me so well. Pas di start keluar Rangga. Tapi iya itu lagi hits, itu motor Smash. Terus Supra X juga kan dulu kan. Enda bawa motor itu karena Enda biasanya boncengnya sama cewek-cewek. Nah, yang cowok-cowok gitu ya. Nah, kalau ayah kan tadi tuh sama teman-teman ayah kalau udah cabut atau bolos gitu ke puncak nongkrong di Rindu Alam itu kayaknya simbol bolos paling keren gitu. Kalau Enda kemana dulu? Petung Kriono? Bukan, Linggo Asri. Perasaan deket banget itu dari sekolahan. Tapi kan jalannya gini-gini. Kalau yang mau jauh lagi Kali Bening ada air terjun di sana. Nah itu biasanya buat tujuan juga. Tapi cuma apa ya? Cuma jalan doang gitu. Jajan mah enggak, cuma jalan aja gitu. Jajan mah tetep. Linggo Asri itu kan kayak kebun raya gitu kan? Linggo Asri ya iya sih. Nah terus gini Ndak nih, ada satu tren lagi zaman ayah itu Ndak. Kalau kita bolos itu umpamanya, nih Jumat nih besok Sabtu, bolos yuk ke Bogor. Bogor juga tuh Ndak. Kita pasti zaman dulu kan nggak ada foto handphone, nggak ada gini gitu kan. Temen-temen yang suka bawa kamera itu kita patungan filmnya kan. Oh yang itu. Yang pakai klise. Yang 16 apa yang Iya. 36 nih gitu kan. Sayang-sayang nih. Kita harus dihitung nih yang moto jatahnya berapa gitu yang patungan. Ntar motonya di mana? Di mana? Di Tugu Kujang Bogor itu tuh. Kayaknya ikon juga tuh. Kalau kita bolos dari Jakarta sampai ke sana, kita itu di Tugu Kujang itu, wah, cekrek sayang foto-foto ayah sama teman ayah itu nggak tahu disimpan di mana. Tapi nggak ada loh ya kayak gitu. Pokoknya kita ya nongkrong aja, nggak ada yang mengabadikan momen gitu. Kecuali kalau misalkan kita kayak jalan-jalan ya tour gitu, baru ada yang bawa. Cuma kalau sekolah gitu nggak ada, makanya foto-foto sekolah tuh jarang karena ya nongkrong ya, aja gitu. Dulu teman-teman ayah yang kaya-kaya gitu ya Ndak ya, kadang-kadang ke sekolah aja bawa kamera mereknya Fuji. Itu kalau udah punya merek Fuji itu kadang-kadang yang mereka pada punya nih pada ngebahas nih, gua bisa di ini loh, gua sekarang ini udah otomatis loh. Kok tapi ayah bisa sih masuk ke lingkungan orang-orang itu ya, orang-orang kaya itu? Sekolahnya itu sekolah favorit banget. Ayah masuk karena nilai ayah tinggi. Karena ayah pinter dulu. Nggak pinter banget sih. Ya kalau dulu pinter berarti sekarang kan pinter banget gitu kan. Jadi ayah tuh orang yang beruntung. Punya teman-teman yang ekonominya bagus-bagus, ayah diajak mulu gitu Ndak. Nih bukti ya. Ini salah satu bukti nih tongkrongan gue yang ini. Ini sekarang kalau lihat di close up di sini ada luka. Ini ayah nih kebentur sama teman ayah karena berenang di kolam renang teman ayah di rumahnya dia namanya si Jiril. Itu bolos ada kali 40 orang, rumahnya 6.000 meter kan. Bolos 40 orang masa kelas lebih itu kan, dua kelas itu ya. Karena waktu itu pengen nonton Brazil lawan Argentina pagi kan. Ya Allah, Anda ngebayangin itu ibunya ngasih minum sama makan. Ibunya nggak ada tapi mbaknya ada banyak kan. Pas gitu ayah kan pas udah selesai tuh Argentina kalah. Yang kalah itu kan dicebur-ceburin tuh. Pas didorong gini ayah nggak tahu di bawah ada teman ayah. Ayah lihat ini darah siapa di kolam renang, darah siapa? Pas lihat gua. Langsung ke rumah sakit Sarjito atau apa? Yang dulu rumah sakit veteran. Oh iya. Dijahit di situ kan. Lucu banget ya pas pulang sama babe. Kenapa kepala? Sampai dijahit. Ya, dijahit ini di bawah ini. Sini itu karena
tongkrongan ayah tuh kayak begitu, ndak gaya-gayanya gitu. Nah itu kan SMA ya, itu SMA aja udah keren-keren banget tongkrongnya. Nah pas zaman artis kemana? Pas sebelum kenal Enda kan ayah kan udah syuting dong itu kan. Itu di mana nongkrongnya? Jangan diceritain lah, itu masa kelam kita. Lah ya nggak apa-apa, namanya masa lalu. Di mana nongkrongnya? Pokoknya zaman tren gua awal-awal syuting itu warung Kemang. Oh iya. Kafe Pasir Putih, Barbados. Wah, artis belum artis kalau belum nongkrong di Barbados. Nah itu yang tren-trennya M Club itu udah mulai nggak ada tuh ndak. Dulu itu kita itu Barbados, Double Six, kemudian juga pada saat ada second floor, terusnya ada JK7. Tahu ya tempat ajeb-ajeb ayah ya. Hah? Tempat ajeb-ajeb. Ya karena dulu pusatnya cuma ada di Kemang doang yang kayak gitu. Itu kan maksudnya yang normal ya. Mungkin kalau yang nggak normal itu ke arah kota. Nggak normal. Nah itu maksudnya yang tongkrongannya normal. Maksudnya ya teman-teman artis nongkrong di situ kan. Biasanya di situ kita nggak sengaja ketemu siapa lagi nongkrong. Di situ lagi ada nongkrong tuh si Gading Martin di sana. Rame-rame kita ke sana. Di sini lagi di sini nih nongkrong gitu aja. Cuma itu dulu tuh kayaknya awal-awal banget itu Barbados, kita dengerin live musik. Live musik ya. Waktu zaman awal-awal syuting tuh Iya, itu. tapi kan dulu kan zaman-zaman itu tuh Kemang itu emang terkenalnya kan buat itu ya, maksudnya kayak Sosialitanya artis-artis ya, lah. tempat nongkrong Soalnya banget artis gitu juga ya. pada bikin banyak tempat di sana. Live musik juga banyak Kan ya. akhir-akhir kita masa jayanya Kemang itu ndak sempet ajak kan. Berapa kali kita nongkrong di sini itu ya. Tapi Enda waktu Enda pramugari itu justru Enda nggak ada waktu buat nongkrong loh ya. Nah itu kan depan ayah. Serius, jadi Anda kalau lagi ngeron ke Surabaya atau kemana nah kan itu ayah nggak tahu. beda lagi kalau di luar kota ya. Kalau di luar kota bukan nongkrong, maksudnya cari makan ya. Cari makan. Kalau pas masa-masa libur pramugari, libur nggak terbang gitu ya, Enda kan ke rumah mama kan. Oh gitu. Jadi nggak ada nongkrongnya itu apa? Di Citraland paling. Oh gitu. Citraland, Mall Citraland, makan, nonton. Puas-puasin nonton karena kan memang dari dulu nggak pernah nonton gitu. Nonton pertama Petualangan Sherina. Jadi kalau misalnya libur walaupun sendiri nih ya udah nonton aja gitu. Oh, oke deh. Jadi gitu guys, abang-abangan gue dan gue serunya mengenang tempat nongkrong. Saya inget banget dulu tuh sahabat-sahabat nongkrong ayah yang kaya-kaya ya, yang ayah numpang gitu ya. Dulu ada yang namanya Diki Ahong, semoga lu sehat Dik. Kemudian juga ada sahabat ayah namanya itu Rinaldi. Wah itu super tajir tuh anak. Mobilnya pintu 2 zaman SMA. Gi, Haji Togi, alhamdulillah ya lu udah haji. Thank you Gi, lu juga sering ngajak gua nongkrong pakai Perosa Gaul lu itu loh sama BMW lu. Kemudian juga Jiril Kandau, setelah lu ke Amerika gua nggak tahu kabar lu, gimana kabar lu? Semoga lu sehat juga. Kemudian juga ada Anthony Stejo, thank you banget. PW kombi lu yang gaul itu sering gua pakai buat nongkrong, thank you banget tuh. Temen-temen ayah dulu, sahabat-sahabat ayah itu sama Enda, mungkin siapa sahabat-sahabat Enda yang dulu? Sahabat-sahabat Enda itu, Enda tuh ada di beberapa geng ya, beberapa geng. Jadi ada geng SMA ya, gengnya Bowo, Klaven, Ampuh gitulah. Terus masuk si gengnya, Andre. Andre juga. Itu anak gaul emang? Andre anak IPA dulu. Terus gengnya Mbak Asih tuh, gengnya Windy, gengnya Mbak Yeni kan. Nah ada lagi gengnya Erva, itu teman-temannya Erva juga dikenalin sama Anda. Jadi banyak teman-temannya dulu di sana. Oke, abang-abangan gue dan gue semoga lu juga memiliki kenangan yang indah masa-masa lu nongkrong SMA dulu, atau lu sebelum masuk ke Jakarta lu tinggal di mana. Semoga tayangan ini mengingatkan memori kita kepada hal-hal yang indah dan kembali untuk bergairah menggapai masa depan yang lebih cerah. Iya, jadi nongkrong itu enggak semuanya negatif ya. Bisa ya, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Bisa kita juga punya link di sana, punya relasi dan juga silaturahmi, kan cara silaturahmi beda-beda. Iya, benar.
Oke, abang-abangan gue, dadan gue, thank you. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Abang Najib. Najib. Assalamualaikum, sehat selalu.